Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Membuka diri untuk diselidiki oleh Tuhan sampai ke tempat-tempat yang paling tersembunyi di hati kita adalah bagian penting bagi orang yang rindu bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Kita memohon Tuhan menyelidiki, menguji, dan mengenal hati kita bukan karena Dia tidak tahu, melainkan justru karena Dia Maha Tahu. Sebaliknya, ada banyak hal di dalam lubuk hati kita yang tidak kita sadari keberadaannya. Mungkin itu sesuatu yang terjadi bertahun-tahun yang lalu, yang karena terlalu menyakitkan dan memalukan, kita berusaha melupakannya. Kita berpikir dengan melupakannya berarti semua itu tidak ada lagi. Namun kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Semua hal yang berusaha kita lupakan akan tertanam jauh di lubuk hati kita yang terdalam dan tanpa kita sadari mempengaruhi cara berpikir, cara pandang, dan seluruh segi kehidupan kita. Itulah sebabnya sangat penting bagi kita untuk memohon Tuhan menyingkapkan semua hal tersebut bagi kita, supaya kita menjadi tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Memang sangat menyakitkan untuk menerima kenyataan bahwa diri kita tidak sebaik yang kita kira selama ini. Keakuan kita bisa hancur, percaya diri kita bisa goyah, mungkin kita bahkan akan meragukan iman kita dan bertanya-tanya, benarkah saya adalah orang beriman atau sebenarnya saya hanyalah orang beragama seperti Yudas? Jangan takut dengan pikiran-pikiran seperti itu, sebab hal itu justru menunjukkan bahwa kita adalah orang beriman. Bahkan, pergumulan-pergumulan seperti itu merupakan bagian penting dari pertumbuhan. Orang yang hanya beragama tidak akan berkumpul dengan hal-hal semacam itu serta mempertanyakan imannya. Seandainya pun kita jadi sadar bahwa selama ini ternyata kita hanyalah orang beragama seperti Yudas, ini bukan akhir segalanya. Kita tidak perlu selamanya menjadi Yudas, sebab Tuhan menyingkapkan hal tersebut bagi kita sekarang selagi kita masih hidup, justru agar kita mengakuinya dan bertobat sebelum terlambat. Inilah kasih karunia. Amsal 28 ayat 13 berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Namun kita harus mengambil keputusan. Akan terus menyembunyikan dosa kita dan berusaha mengatasinya dengan cara dan kekuatan kita sendiri, atau mengakui bahwa kita memang telah hidup dalam dosa seperti Yudas, tetapi sekarang kita mau bertobat. Terimalah pengampunannya dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus cukup untuk menebus kita dari dosa. Maka iman kita akan semakin teguh dan kita bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Amin.